Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuriddin dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Tero, yang saya hormati Bapak PP hebat kita, Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan CGP, Bapak-bapak, ibu, rekan guru Sekolah Dasar Negeri Tero. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja serta puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari yang berbahagia ini kita semua dapat berkumpul dalam PIKON, yaitu dalam rangka saya mengimplementasikan hasil dari pembelajaran saya dalam pendidikan guru penggerak, yaitu implementasi modul 1.4 tentang budaya positif. Salawat serta salam tercurah atas Nabi Muhammad SAW yang mana atas rahmat dan petunjuk beliau sehingga kita bisa menikmati indahnya dunia Islam pada hari yang berbahagia ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak Ibu, untuk lebih berkahnya acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Dan dalam hal ini saya minta kesediaan dari Bapak Zulkifli. Kepada Bapak Zulkifli, mohon untuk memimpin doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Supaya lebih barokahnya kegiatan kita hari ini adalah implementasi materi yang dipelajari oleh Ibu Maria pada kita rekan guru. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Silakan Bu Mariama. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Zulkifli atas kesediaannya tadi. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SDN Tero kepada Bapak Arapik SPD SD. Kami persilakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Andi Kurniawan sebagai pengajar praktik pada CGP Angkatan 9, khususnya wilayah SDN Tero. Yang saya hormati Bapak-bapak serta ibu-ibu guru yang bersedia pada hari ini. Selamat bergabung Pak Ardiansah do anungna. Apa sih ngena bantu lanti bisa bergabung. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan pada baginda Rasulullah
Nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala yang telah membawa kita kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, dan semoga kita bisa mengikutinya sampai yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati serta Bapak Andi Kurniawan sebagai PP yang saya banggakan, puji syukur sore hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bersua walaupun kondisinya berupa Zoom atau meeting, tetapi tidak mengurangi apa yang menjadi tujuan besar dari kegiatannya Ibu Mariamah pada sore hari ini, sehingga alhamdulillah teman-teman sangat antusias sekali dengan adanya CGP ini, dan mudah-mudahan teman-teman yang lain yang menyusul. Saya punya 2 orang yang nanti yang akan mengikuti seleksi di CGP Angkatan 11, termasuk salah satunya guru baru dan mantannya Ibu Mariamah, dan mungkin kawan-kawan yang dari sekolahnya Pak Andi. Alhamdulillah kegiatan sore ini merupakan salah satu langkah besar bagi kita sekolah SDN Tiro, karena kalau kita sehari-hari dilaksanakan di SDN Tiro itu tidak mungkin karena pengaruh sinyal, tetapi ini adalah sesuatu yang baru, langkah besar, dan saya menyampaikan rasa terima kasih kepada Ibu Mariamah yang memprakarsai model seperti ini, karena ini bagi teman-teman sebenarnya satu orang yang ingin saya suruh masuk ini Bu Susi ini nggak masuk ini, sehingga apa yang menjadi target ke depan dari tujuan akhir dari kegiatan guru penggerak ini bisa sama-sama kita ikuti dan kita memaknai apa yang menjadi pelajaran pada hari ini. Semoga ke depan teman-teman yang menjadi CGP tidak mengalami kendala dalam melaksanakan berbagai tugas-tugas ke depan, dan tidak ada rekan-rekan yang mundur, Pak. Tidak ada rekan-rekan yang mundur, karena tantangan ke depan di dalam dunia pendidikan itu adalah sangat besar, sehingga terletak bagaimana fondasi komit kita sebagai guru di sekolah, bagaimana sama-sama kita memajukan pendidikan ini khususnya di Kabupaten Sumbawa. Sekali lagi semangat Bapak Ibu guru yang menjadi CGP Angkatan 9. Jangan berhenti berkarya, bergerak dan menggerakkan. Mungkin itu saja sambutan dari saya pada sore hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang begitu memberikan saya motivasi. Terima kasih Pak atas motivasinya. Ya, selanjutnya adalah presentasi tentang implementasi dari budaya positif modul 1.4. Selanjutnya izinkan saya untuk share screen Bapak Ibu. Ini bantu tentang ini. Kerukan itu. Bisa materi sih. Itu ya, ada. Kasih Apa pesulutnya Bu Jija? Beki ya? Jija. Nggak ada H ya? Pakai H? Pratana.
Baik, kita mulai sudah ini CPKB. Karwa pipis nih kok mas. Lagi sakit Oh, sakit bapak mendadak ya. bapak baru Masalahnya nih mobil ini. Seremon. Seremon kan? Yang sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah kelihatan, sudah muncul. Nampak. Sudah. Ya. Ya, sudah nampak. Ya, baiklah Bapak Ibu. Ya, saya akan mempresentasikan tentang pemahaman budaya positif ya dari modul 1.4. Keren tadi. Coba Hah? Oh, ada. gangguan sedikit. Oh, tadi kayu itu 15. Bijak. Ada lihat. Oh iya sih. Ada aku. Apa pergi ke sekolah nanti saya minum hati apa pergi ke sekolah Akademi betul. Oh iya kan. Pas lagi kan bergabung gak susah. Enggak apa itu? Ya Bapak Ibu, sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oh iya, terbatas. Ya, budaya positif Bapak Ibu yaitu sebuah gambaran umum untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi perkembangan murid menjadi pribadi yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Ya, jadi ini yang kita inginkan nanti Ibu ya, Bapak Ibu yaitu pribadi yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Ya, selanjutnya, adapun konsep utama dalam modul budaya positif yang kita pelajari hari ini, yaitu terdiri dari yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Selanjutnya yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir yaitu restitusi segitiga restitusi. Nah Bapak Ibu, baiklah kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, perubahan paradigma teori kontrol. Nah, budaya positif sering dikaitkan dengan kata disiplin. Sedangkan disiplin selalu terkait dengan kontrol. Disiplin dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang positif. Sedangkan dalam menjalankan disiplin harus dilakukan sebuah pengontrolan. Ya, jadi Bapak Ibu, kita memperhatikan sekarang. Nah, di sini terlihat teori kontrol. Nah, ada ilusi. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Nah, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Lalu yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa.
Ya, sekarang kita lihat penjelasan dari satu-satu ilusi teori kontrol ini. Nah, Bapak Ibu, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian berarti karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Ya, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ya, jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi kita pada dasarnya itu tidak bisa mengontrol murid kita, Bapak Ibu. Yang bisa mengontrol murid itu hanyalah dirinya sendiri. Nah, seperti contohnya kita memegang sesuatu di telapak tangan kita, yaitu suatu yang sangat berharga. Ya. Misalkan ada teman kita yang mau membuka telapak tangan kita, biar dengan cara memaksa atau dia membujuk ya. Kalau kita memang tidak mau buka ya tidak akan buka ya. Karena sesungguhnya yang bisa mengontrol diri seseorang itu hanyalah diri kita sendiri. Ya, lalu yang kedua, ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar melindungi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Apa maksudnya ini Bapak Ibu? Ya, ini misalnya kita menyuruh anak-anak untuk disiplin, kalau bukan dari dalam dirinya, tentu itu akan tidak berlangsung lama. Contoh kita memberikan tugas atau PR untuk anak-anak, kan tidak jarang sekali mereka itu ada yang tidak mengerjakan gitu, padahal kita sudah membujuk atau menyuruh. Nah, berarti itu bertanda bahwa merekalah yang mengontrol dirinya sendiri, apa PR itu mau dikerjakan atau tidak. Renda sedang tadi. Halo, maaf Bapak Ibu. Oh, sudah. Tadi sinyal. Ya, sekarang kita lanjutkan dengan ilusi yang ketiga. Ilusi yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Karena kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk, itu Bapak Ibu. Ya, jadi itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sesungguhnya itu bukan ya Bapak Ibu.
Ya, selanjutnya kita menuju kepada disiplin. Sebetulnya apa itu disiplin, Bapak Ibu? Ya, kita lihat makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Ya, kebanyakan orang akan hubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, Bapak Ibu. Ya. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak kita gunakan sama sekali. Ya, Bapak Ibu, jadi makna kata disiplin ya dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, jadi disiplin adalah kemampuan memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terpikir orang lain. Ya, sekarang kita menuju ke nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu? Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, jadi ini ya Bapak Ibu, inilah tujuan yang ingin dicapai setiap individu, yaitu tentang sifat-sifat positif atau nilai-nilai kebajikan. Nah, sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang kita kenal, ya, ada 6 dimensi di sini. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Lalu yang kedua, berkebinekaan global. Selanjutnya yang ketiga yaitu bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah mandiri. Nah, sekarang kita ke materi yang kedua yaitu teori motivasi, hubungan, dan penghargaan atau restitusi. Nah, jadi motivasi ini ada dua ya, yang motivasi eksternal dan motivasi internal. Adapun hukuman dan konsekuensi ini menghasilkan motivasi eksternal, Bapak Ibu. Nah, jadi hukuman ya atau konsekuensi ini bisa menimbulkan motivasi eksternal, bukan internal atau dari dalam diri. Sedangkan restitusi ini merupakan motivasi internal. Ya. Jadi motivasi itu ada dua tadi, motivasi eksternal dan internal. Ya, selanjutnya kita lihat ini Bapak Ibu. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira menurut Bapak Ibu ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi mungkin Bu ya. Oh iya. Kita simpan dulu jawabannya ya Bapak Ibu. Iya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Tergantung. Iya, hukuman. Iya. Hukuman, Bu. Yang ketiga, nanti kita lihat jawabannya. Iya, bagus. Yang ketiga itu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Kira-kira menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. 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 Ya. Hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi, Bu. Ya, konsekuensi. Oh, hebat sekali. Konsekuensi. Ternyata. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau Konsekuensi. Bersihkan tumpahan. konsekuensi ya. Selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian, salah tulis ini, di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, murid disuruh Konsekuensi. seharian. Murid disuruh Gimana Pak konsekuensi kalau seperti ini Bapak Ibu? Hukuman. Oh iya, ada bilang hukuman. Nanti kita lihat ya. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Oh iya, Bapak. Hukuman. Ada yang hukuman. Lari mengelilingi lapangan hukuman. Iya, bagus. Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Sekarang kita lihat. Teng jawabannya, silakan Bapak Ibu. Ternyata ya tadi mencatat 100 kali di buku saya tidak akan terlambat karena terlambat lagi ya karena terlambat ke sekolah. Ternyata ini merupakan hukuman Bapak Ibu. Kenapa disebut ini sebagai hukuman? Ya karena alasannya mungkin ada yang bisa bantu? Ya bisa Bu, saya coba bantu Bu. Ya, dikatakan hukuman Bu karena tidak ada kesesuaian antara kesalahan dengan apa yang akan dilakukan atau hukumannya Bu. Karena 100 kali dalam buku saya tidak terlambat karena terlambat, jadi terlambatnya hukumannya disuruh mencatat 1 kali. Jadi tidak ada hubungan kesalahan dengan akibat dari kesalahannya. Mungkin Bu. Terima kasih Bapak. Iya, benar ya. Jadi hukuman itu biasanya bersifat fisik ya dan tidak ada kaitan dengan tindakan. Ya, Bapak contoh tadi ini mencatat 100 kali padahal dia terlambat datang ke sekolah. Ini jelas-jelas hukuman Bapak Ibu. Nah, lalu yang kedua, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, ini disebut hukuman. Kenapa disebut hukuman Bapak Ibu? Ya karena kita terlambat kok disuruh lari mengelilingi lapangan. Berarti ini tidak ada kaitannya ya Bapak Ibu. Dan ini biasanya hukuman ini biasanya hukuman fisik maksudnya ya karena kita disuruh lari. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, ini juga disebut hukuman. Termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi ya. Karena apa Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa bantu? Alasannya kenapa ini disebut konsekuensi? Mungkin sudah jadi kesepakatan mungkin Bu. Karena menggantikan kertas tugas yang telah ini dikatakan konsekuensi karena atas perbuatannya dia barangkali mungkin tidak disengaja Bu. Iya benar atas sekali. Perbuatannya dia tidak sengaja. Ya jadi ini kan ada hubungannya. Dia yang yang mencoret-coret kertas temannya, tugas temannya, jadi dia harus menggantikan. Konsekuensi Bapak Ibu ya. Menggantikan kertas tugas teman itu dicoret-coret. Ya dia gantikan karena dia yang coret, dia yang menggantikan. Berarti ini disebut konsekuensi. Nah, ada keterhubungan atau kaitan dengan kalimat terakhir. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Sama ini Bapak Ibu ya, karena dia yang menyenggol, maka dia pula yang membersihkan. Berarti ini konsekuensi. Terus yang ini, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian, tidak mengenakan sepatu ya seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini disebut hukuman ya karena muridnya ini disuruh tidak mengenakan sepatu. Ya. Selanjutnya yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket. Kenapa ini bukan hukuman Bapak Ibu? Tadi di sini kan disuruh lari. Ini ya. Lari mengelilingi lapangan, tapi
yang terakhir ini termasuk konsekuensi. Kira-kira siapa yang bisa Lari melindungi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Sudah menjadi kesepakatan terlebih dahulu, Bu. Oh iya, Jadi apabila sudah menjadi lari mengelilingi lapangan basket atau 2 kali karena terlambat. ya. Ya, kebetulan juga saya coba membantu Bu Citra Dewi menambahkan jawabannya saja. Karena berlari termasuk kegiatan dalam jam olahraga atau kegiatan PJOK. Jadi ada hubungannya mungkin antara kesalahan dengan konsekuensinya. Jadi kebetulan hari itu jam olahraga. Mungkin iya, bagus sekali Pak. Terima kasih. Iya. Ini ada keterkaitan ya, karena ini pelajaran PJOK dengan lari ada kaitannya, maka ini disebut dengan konsekuensi. Atau mungkin karena ada kesepakatan sebelumnya, apabila terlambat maka kita lari mengelilingi lapangan, mungkin itu akan disebut konsekuensi atau bukan disebut hukuman. Ya baik Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu saya harapkan Bapak Ibu bisa membedakan mana yang disebut hukuman dan mana yang disebut dengan konsekuensi. Ya, bisa kita lanjutkan Bapak Ibu? Iya. Silakan, Bu. Yang selanjutnya itu 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kira-kira apa saja kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu? Ya, kita lihat di sini. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Ya, yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Lalu yang ketiga adalah kebebasan. Yang keempat ada kebutuhan kesenangan. Lalu yang kelima ada penguasaan. Nah, baiklah kita akan menjelaskan satu persatu ya Bapak Ibu. Terus hilang suara kejadian. Ya, Dr. William Glaser. Anda sudah dan SP3 Prodi merupakan daerah. ada gangguan ya Bapak Ibu, tidak ada suara. Ada, Bu. Oh iya, Bu, ada, Bu. Oh iya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi Dr. William Glaser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Ya, jadi setiap kegiatan kita ini Bu atau tindakan kita memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, seperti bosan, sedih, kecewa, yaitu Bapak Ibu ya. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi, namun mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ya. Kita lihat satu persatu ya Bapak Ibu. Yang pertama tadi yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival ya. Kebutuhan ini bersifat fisiologis. Ya, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ini merupakan kebutuhan dari termasuk dari kebutuhan bertahan hidup. Ya. Kebutuhan untuk bertahan hidup, untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini Bapak Ibu. Ya, jadi kita merasa aman dari gangguan misal orang-orang jahat ya. Ini termasuk kebutuhan hidup, bertahan hidup bagi manusia. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papannya harus terpenuhi Bapak Ibu. Nah, bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dalam perut
yang lapar atau kosong, atau bila rumah mereka sedang kebanjiran. Ya, jadi ini tentu membuat mereka itu tidak nyaman dalam belajar. Ya, setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, ya, jadi ini ya Bapak Ibu kebutuhannya, yaitu pangan ya. Yang pertama pangan, sandang, dan papan. Jadi ini semua harus terpenuhi supaya anak-anak kita bisa belajar ke sekolah dengan aman, dengan lancar ya. Ya itu Bapak Ibu. Selanjutnya kita ke kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya. Ya ini. Jadi kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling cuek sekalipun, jauh dari lubuk hatinya pasti ingin merasa diterima. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya, jadi murid-murid kita ya, tentunya dia ingin diterima oleh temannya di sekolah. Dia ingin kita sebagai guru itu melihat mereka dengan melihat mereka dengan senang ya. Ya, sebagai guru kita dapat menerima murid apa adanya ya, sesuai dengan kodratnya. Nah, kodratnya itu setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing. Jadi di sini kita sebagai guru harus bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi. Ya, murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka giat dalam belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Ya, seperti itulah Bapak Ibu ya. Kita lanjut dengan kebutuhan yang ketiga, yaitu kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Jadi, murid harus diberi kesempatan membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau. Itu Bapak Ibu ya, jadi bukan berarti kita biarkan mereka melakukan semena-mena gitu ya, seperti apa yang mereka mau, bukan seperti itu sebetulnya. Jadi kebebasan berarti kesempatan untuk membuat pilihan, itu yang pertama. Lalu kedua, menyuarakan pendapat dengan percaya diri. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Ya, pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan berbagai jenis tugas bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka ya, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi murid-murid kita itu butuh ya kebebasan. Mereka butuh membuat pilihan sendiri. Mereka ingin bebas ya memilih dengan pilihan mereka sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu, yaitu kebutuhan yang keempat, yaitu kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, bila hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkan. Ya, Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas Bapak Ibu. Ya, sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Ya, murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan.
mereka juga konsentrasi yang tinggi saat mengerjakan hal-hal yang mereka senangi. Ya, jadi itu Bapak Ibu kebutuhan yang keempat, yaitu kebutuhan akan kesenangan. Ya, selanjutnya kita ke yang kelima ya, kebutuhan akan penguasaan. Nah, setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki harga diri mereka. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Bapak Ibu, jadi kita sebagai guru harus mempertimbangkan ya, harus memperhatikan hal tersebut. Pada murid yang sudah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri. Karena guru kerap kali mempengaruhi mereka dengan mengambil keputusan. Ya. Jadi murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi, biasanya ingin selalu menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan suatu kesalahan. Ya, jadi itu Bapak Ibu, di sekolah kita sering melihat anak-anak ya yang mereka ingin menjadi merasa teman-temannya. Kadang mereka melakukan hal-hal ya yang membuat mereka itu berbuat seperti mereka adalah sebagai seorang pemimpin atau dia berkuasa gitu Bapak Ibu. Sekali kita lihat atau kita temukan di sekolah. Ya, selanjutnya sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid kita Bapak Ibu. Ya, supaya apa? Ya, agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Saya kasih contoh ini Bapak Ibu, ini yang real yang terjadi di sekolah saya. Ada seorang murid kelas 1 ya, kebetulan yang diajarkan oleh Ibu Sulis. Dia bernama lupa namanya. Siapa? Yudi, Kori. Ya? Yudi. Ya, maaf Ibu. Kelas 1 kebetulan diajar sama Ibu Sulis ya. Kelas 1 dia datang sekolah Bapak Ibu dalam keadaan perut kosong. Jadi dia sepertinya tidak betah di sekolah. Sedikit-dikit dia mau pulang, sedikit-dikit dia mau pulang. Kadang-kadang dia melakukan tingkah ya yang membuat temannya menangis. Kalau tidak temannya ya dia yang menangis gitu. Kenapa seperti ini ya? Ternyata setelah diteliti atau diamati sama guru kelasnya, oh ternyata kebutuhan bertahan hidupnya dia tidak terpenuhi Bapak Ibu. Ternyata dia datang ke sekolah dalam keadaan perut kosong ya, sehingga saya terharu gitu ya, karena menyaksikan langsung setelah sekian hari ibu gurunya dari rumah beri dia, sehingga dia itu setelah sarapan dan perutnya sudah terisi Bapak Ibu, dia jadi semangat dalam belajar dan dia ternyata pintar gitu. Saya terharu ya saat melihatnya. Jadi itu satu contoh bahwa kebutuhan anak-anak itu harus terpenuhi Bapak Ibu. Jadi kita juga harus mengetahui kebutuhan mereka ya, kebutuhan apa yang mereka butuhkan, supaya kita tahu tingkah dia itu ada alasannya gitu maksudnya ya Bu. Dia berlaku begitu ya karena kebutuhan untuk hidupnya tidak terpenuhi atau pangannya gitu Bapak Ibu. Ya, jadi itu salah satu contoh nyata yang saya saksikan. Jadi terima kasih untuk Ibu Sulis ya atas inisiatifnya ya, menyumbangkan makanan untuk sarapannya sehingga dia menjadi anak yang ya alhamdulillah sekarang cukup cerdas di kelasnya. Padahal waktu awalnya dia sering datang
begitu datang sekolah langsung kadang ajak temannya berkelahi lah, mau pulang lah dan lain sebagainya. Tapi setelah kebutuhan bertahan hidupnya atau pangannya terpenuhi, dia itu belajar dengan wajar dengan baik, bisa menerima ilmu dengan cepat. Jadi dia termasuk anak yang cerdas, Bapak Ibu. Nah, itu salah satu contoh. Kita lanjutkan. Jadi bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, yaitu kebutuhan dasar yang tak terpenuhi, Bapak Ibu. Jadi dapat berakibat pada perilaku buruk murid, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Maka kita sebagai guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Ya seperti itu Bapak Ibu, tadi sudah kita pelajari bersama ya, kita tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi semua ini harus terpenuhi buat anak-anak kita, Bapak Ibu. Selanjutnya, ya melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Perilaku buruk murid tidak dapat dibiarkan, namun perlu dipahami dan ditindaklanjuti dengan mengajak murid berefleksi agar mereka dapat belajar dari kesalahannya. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri, Bapak Ibu. Ya, jadi itu tentang kebutuhan hidup manusia. Nah, pesan saya kita semua, mari kita agar menjadi berdaya, seimbang dan bahagia. Mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita. Selanjutnya kita ke restitusi. Apa itu restitusi, Bapak Ibu? Ya, jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Ya, jadi menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Gosen 2004, Bapak Ibu. Ya, ciri-ciri restitusi yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, ciri-ciri dari restitusi. Ya, selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang kedua, selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, jadi itu Bapak Ibu ciri-ciri dari restitusi. Ya, selanjutnya kita ke 5 posisi kontrol. Nah, mana yang termasuk dalam posisi kontrol? Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir yaitu manajer ya, atau posisi kontrol manajer. Ya, ini adalah video ya. Video merasa bersalah, pembuat merasa bersalah. Ya, seperti yang ada saya jelaskan tadi. Boleh disimak sebentar ya Bapak Ibu. Tanggal berapa kemarin itu? Terabas tuh? Kerol.
Maaf ada kesalahan ya. Ya kita lanjutkan aja. Jadi 5 posisi kontrol. Nah ini ya. Identitas gagal kontrol dari luar. Ini menghindari hukuman, yaitu ada posisi penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Sedangkan identitas berhasil atau sukses ini mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Nah, ini posisi teman sebagai teman dan pemantau. Lalu yang terakhir yaitu posisi manajer, yaitu identitas berhasil atau sukses atau kontrol diri. Ini menghargai diri sendiri, Bapak Ibu. Ya, ini adalah tindakan atau guru ya, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Ini termasuk dalam kontrol penghukum. Ya, penghukum sebagai penghukum ya. Jadi selanjutnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Seperti ini dikatakan oleh para penghukum, posisi penghukum. Hasilnya bagaimana? Jadi membuat murid-murid itu memberontak, ya, menyalahkan orang lain dan berbohong kadang-kadang. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nah, ini Bapak Ibu. Posisi sebagai penghukum. Lalu pembuat orang merasa bersalah, ya. Berceramah dan mengatakan seharusnya gini-gini ya, ibu kecewa sama kamu dan lain sebagainya. Ini termasuk dalam pembuat orang merasa bersalah. Kamu seharusnya bla 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 gitu. Kamu sudah tahu ibu lelah sekali ya. Dan seterusnya. Jadi ini adalah posisi pembuat orang merasa bersalah. Nah, bagaimana dengan hasilnya? Murid-murid bisa menyembunyikan atau menyangkal dan bisa juga berbohong, Bapak Ibu. Nah, jadi kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Tadi ini di luar ya, sekarang di dalam dunia berkualitas. Nah, bagaimana dengan posisi kontrol sebagai teman? Nah, guru berbuat seperti ini, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Ya, seperti itu ya, perkataan sebagai teman. Kadang-kadang kita dengan bersendah gurau kadang-kadang ya, ini disebut dengan posisi teman. Ya, sebagai teman. Apa hasilnya? Jadi murid-murid akan ketergantungan, ya. Ini murid akan ketergantungan. Lalu kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Nah, ini posisi kontrol teman sebagai teman. Yang selanjutnya sebagai pemantau, guru berbuat, menghitung dan mengukur. Lalu guru berkata apa peraturannya atau segala macam ya. Jadi hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi murid ini bila diawasi saja dia melakukan disiplin ya. Apabila tidak diawasi dia akan kembali lagi ke asalnya atau seperti awalnya. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Lalu yang terakhir yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Nah, jadi kalau kita sebagai manajer, posisi sebagai manajer, jadi guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan, terus guru berkata apa yang kita yakini tentang keyakinan kelas ini ya, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini dan seterusnya. Hasilnya menguatkan pribadi. Jadi ini yang diharapkan ya Bapak Ibu, menguatkan pribadi dari anak didik kita. Ya. Jadi kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, ini pertanyaan ya Bapak Ibu yang dilakukan seseorang
dalam posisi ya, posisi apa sebagai penghukum, apa sebagai teman dan lain sebagainya ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, berarti yang mengatakan ini adalah siapa? Dalam posisi kontrol apa nanti Bapak Ibu? Nanti kita lihat jawabannya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini yang mengatakan ini yaitu pada posisi apa nanti kita lihat ya. Yang selanjutnya, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Yang selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, seperti itu. Pertanyaan dari guru ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Yang selanjutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Ya, sekarang kita lihat Bapak Ibu siapa yang mengatakan itu. Nah, ini terlihat bahwa yang pertama ini yaitu pembuat orang merasa bersalah. Ini posisi kontrol, pembuat orang merasa bersalah. Seperti ini pertanyaannya ya. Saya kecewa sekali dengan kamu dan seterusnya. Ya. Lalu posisi yang penghukum, ini kamu tidak pernah benar. Nah, ini posisi penghukum ini Bapak Ibu. Lalu teman, posisi sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah, seperti itu nada atau pertanyaannya ya. Berarti kita berada dalam posisi kontrol sebagai teman. Yang selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, berarti ini adalah posisi pemantau. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini dalam posisi manajer. Selanjutnya, kamu selalu paling terakhir. Oh, ini adalah penghukum lagi, Bapak Ibu. Ya, kita lanjut sekarang dengan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas, Bapak Ibu? Ya, jadi keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi itu ya. Ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2, Bapak Ibu? Nah, ini tentu untuk keselamatan. Lalu yang selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah, ini tujuannya untuk kesehatan. Ya, ini Bapak Ibu ya, peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan ya seperti ini Bapak Ibu ya, seperti yang Ibu lihat, Bapak Ibu lihat, sementara keyakinan kelas ya seperti ini, tanggung jawab, menghormati orang lain, menghormati dan orang lain dan berkomitmen, keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan dan seterusnya. Ya. Jadi ini saya tampilkan ya tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas seperti ini bersifat lebih abstrak ya. Terus berupa pernyataan-pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif, dapat diterapkan di lingkungan, serta pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat antara tentunya dengan murid dengan gurunya ya. Ya, jadi inilah keyakinan kelas 4 di SDN Tero seperti yang saya perlihatkan di sini. Ya, disiplin dan tepat waktu, terus ada ibadah tepat waktu, saling menyayangi dan menghargai, bersikap jujur dan bertanggung jawab, berkata sopan dan santun, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah, serta bekerja sama dan saling tolong-menolong. Ya, itu adalah keyakinan kelas 4 SD Negeri Tero, Bapak Ibu. Ya, selanjutnya yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah melakukan kesalahan. Selanjutnya, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang terakhir, memberikan penawaran bukan paksaan. Itu Bapak Ibu.
Ya, Bapak Ibu, saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik. Ya, jadi motivasi dari dalam diri murid. Ya, semoga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh. Ya, proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi berikut ini. Ya, jadi segitiga restitusi, sisi pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir, yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, jadi menstabilkan identitas Bapak Ibu, yaitu bagian dasar dari segitiga restitusi, yaitu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yaitu dari sisi yang paling bawah ya. Sisi yang kedua, berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan dalam posisi yang ini menstabilkan identitas. Ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang selanjutnya, kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Selanjutnya, kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri sendiri? Nah, seperti itu pertanyaannya Bapak Ibu pada yang pertama ya. Sekarang validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Pernyataan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan Bapak Ibu. Nah, ini seperti ini pertanyaannya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, seperti itu pertanyaan dalam sisi yang kedua Bapak Ibu. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, sisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai, itu langkah 1, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi atau langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ya, jadi ini pertanyaannya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Lalu yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, seperti itu pertanyaan dalam yang sisi yang ketiga. Ya. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi. Pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Selanjutnya yang keempat, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Segitiga restitusi. Selanjutnya yang terakhir, perlu didedikasi waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan atau akan mulai diperlakukan usaha untuk memperbaiki masalah tersebut. Ya, jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan ya dalam segitiga restitusi, Bapak Ibu. Bapak Ibu, dengan memahami struktur pemaparan segitiga restitusi tadi, diharapkan kita sebagai guru itu dapat menerapkan posisi sebagai manajer, Bapak Ibu.
Ya, jadi kita diharapkan menerapkan posisi kita itu sebagai manajer. Ya, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi percaya diri, bertanggung jawab dan mandiri. Ya, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi, Bapak Ibu. Ya, ini tergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Permasalahan ringan tidak perlu menjalankan segitiga restitusi secara berurutan, Bapak Ibu. Ya. Bisa dengan menanyakan keyakinan apa yang kita sepakati, cukup dengan itu saja kalau tidak begitu berat. Ya. Selanjutnya, dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, segitiga restitusi diharapkan. Pertama, murid menjadi kuat secara pribadi. Kedua, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Lalu yang ketiga, murid semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Ya, demikian Bapak Ibu, guru hebat ya. Semoga kita semua dapat menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa selalu berada dalam posisi manajer bagi murid, dan kedepannya diharapkan murid-murid kita menjadi berdaya, seimbang, dan bahagia. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin atas kesempatan yang diberikan kepada saya, ya saya akan coba ya menambahkan sedikit. Ya, jadi untuk kegiatan akhir tadi Bu tentang keyakinan kelas. Restitusi terakhir. Yang terakhir restitusi. Segitiga restitusi ya. Iya, segitiga restitusi. Cuma sedikit saya akan menambahkan tentang keyakinan kelas karena ini sangat penting dan utama bagi kita guru karena ini bersentuhan langsung dengan kelas yang kita ampu dalam kegiatan sehari-hari. Iya. Jadi untuk keyakinan kelas, jadi cara membuat keyakinan kelas ini yang paling penting Bapak Ibu. Jadi dilibatkan siswa ya. Jadi jangan membuat keyakinan kelas atas kemampuan atau guru itu sendiri. Karena keyakinan kelas, karena itu yang akan dilaksanakan oleh siswa. Jadi sebisa mungkin kita mengupayakan keterlibatan siswa dan menampung apa yang menjadi keinginan atau kemauan siswa supaya keyakinan kelas kita dapat berjalan dengan baik. Mungkin hanya itu saja Bu Mariama yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Zulkifli atas masukannya. Ya, saya terima dengan senang hati masukannya Pak Zulkifli. Ya. Mungkin ada lainnya tambahannya Ibu Citra. Ya Ibu, saya mau bertanya sedikit saja Bu. Apakah semua kelas Bu membuat keyakinan kelas? Ya, terima kasih Bu. Ya, jadi ya sebetulnya kalau keyakinan kelas namanya kelas Bu. Ya, jadi semua masing-masing kelas punya keyakinan masing-masing Bu dalam kelas itu menurut saya Ibu Citra. Jadi semua ya kelas 1 punya keyakinan kelasnya, bisa beda, bisa sama dengan kelas lain gitu Bu. Tapi kan yang membuat keyakinan kelas itu sesuai dengan arahan Pak Sul tadi itu kita rembuk bersama anak murid kita itu Bu. Ya, terima kasih Bu Citra atas kesempatannya dan pertanyaannya. Ya, mungkin kalau sudah tidak ada, saya cukupkan Bapak Ibu. Ya, karena mengingat waktu, terima kasih atas kesempatannya, ya atas keluangan waktunya Bapak Ibu. Akhirnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah Bapak Ibu, kita tutup ya. Izin untuk menutup.